Halo everyone, welcome back to my channel. Pada video kali ini, aku akan membuat mini octopus. Let's go, langsung saja kita mulai. Ini dia bahan dan alat yang perlu kita siapkan. Yang pertama ada benang. Di sini aku pakai milk cotton yarn 4 ply. Kemudian ada hakpen ukuran 2,5 mm. Kemudian ada peniti, jarum, dan juga gunting. Kemudian, tarik benang dari tengah seperti biasanya. Seperti ini. Selanjutnya, untuk langkah yang pertama, kita akan membuat magic ring. Caranya, silangkan benang seperti di video, seperti ini. Lalu, kaitkan benang dari bawah. Tarik ke atas, lalu kaitkan dan masukkan ke dalam seperti ini. Ini adalah magic ring ya. Oke, selanjutnya untuk row pertama, di sini kita akan membuat single crochet sebanyak 6 kali. Ya, jadi di row pertama ini kita akan membuat 6 single crochet. Ikuti langkah-langkahnya seperti yang tertera di video ya teman-teman. Oh iya, yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, komen ya teman-teman. Thank you. Nah, ini sudah 6 single crochet. Setelah itu, tarik benang yang pendek ya. Tarik sampai membentuk lingkaran seperti ini. Nah, ini row pertama sudah selesai. Selanjutnya, untuk row kedua dimulai dengan membuat increase. Ya, jadi di chain pertama ini kita buat 2 single crochet pada lubang yang sama atau increase. Jangan lupa dikasih penanda agar nanti tidak salah atau kelewat ya teman-teman. Seperti ini, dikasih penanda. Oke, selanjutnya karena increase ya, jadi buat 1 single crochet lagi di lubang yang sama. Ya, seperti ini. Nah, begitupun dengan chain-chain berikutnya itu buat increase ya, atau 2 single crochet pada lubang yang sama sampai selesai. Jadi totalnya ada 12 chain nanti. Oke. Nah, ini sudah sampai increase yang terakhir ya. Jadi nanti seperti ini hasilnya. Lalu kita akan memulai row ketiga dengan membuat single crochet pada chain yang pertama. Yang di peniti tadi, yang di penanda. Oke, di sini ini membuat single crochet 1 saja. Oke, mohon maaf ya agak susah. Oke. Nah, selanjutnya jangan lupa dikasih penanda lagi. Ini kalian bebas ya mau pakai penanda apa. Di sini aku suka pakai penanda peniti seperti ini. Nah, kemudian untuk chain berikutnya itu buat 2 single crochet pada lubang yang sama atau increase ya, membuat 1 increase. Nah, di row yang ketiga ini rumusnya adalah 1 single crochet dan juga 1 increase. Begitu sampai selesai. Oke teman-teman, ini videonya sambil aku percepat saja agar tidak terlalu panjang juga. Jika kalian masih belum paham itu membuat single crochet atau increase, kalian bisa tonton di reels video aku di channel YouTube aku juga. Itu ada caranya membuat single crochet,
increase, dan juga basic-basic merajut yang lainnya. Silahkan ditonton di sana agar kalian lebih mengerti basicnya seperti apa dan caranya bagaimana gitu. Oke, ini row ketiga ya, sudah selesai. Selanjutnya kita akan memulai row keempat dengan membuat single crochet pada chain yang pertama. Oke, 1 single crochet, lalu penitinya atau penandanya jangan lupa. Nah, pada row keempat ini selanjutnya adalah membuat 1 single crochet lagi di chain berikutnya. Setelah itu membuat 1 increase atau 2 single crochet pada chain yang sama. Nah, untuk di row keempat ini rumusnya adalah 2 single crochet dan 1 increase. 2 single crochet, 1 increase, 2 single crochet, 1 increase. Begitu seterusnya sampai ke lubang yang terakhir. Oke, kalian bisa ikuti ya videonya sampai akhir. Oke, kurang lebih nanti akan membentuk seperti ini. Oke, ini aku lanjutkan sampai ke lubang yang terakhir. Nah, ini row keempat sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat row kelima dan di sini membuat 1 single crochet. Jangan lupa juga dikasih penanda. Nah, pada row kelima ini itu membuat single crochet pada setiap chain ya. Pada setiap lubang itu membuat 1 single crochet sampai akhir. Nah, jumlahnya nanti ada 24 single crochet. Oke, untuk di row yang kelima ini juga rumusnya sama. Pada row kelima, row keenam, 7, 8, dan 9. Jadi nanti ada 5 row dengan rumus yang sama, yaitu single crochet saja. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini row kelimanya sudah jadi, sudah selesai sampai ke chain yang terakhir. Selanjutnya untuk row ke-6 juga tadi rumusnya sama ya teman-teman, yaitu single crochet pada setiap chain atau setiap lubang. Jangan lupa dimulai dengan 1 single crochet kemudian dikasih penanda. Pokoknya jangan sampai kalian lupa ngasih penanda karena nanti akan membuat rajutan kalian jadi kurang bagus karena kemungkinan besar akan salah hitungan atau salah lubang seperti itu. Ya, jadi penanda ini sebagai alat bantu kalian agar lebih mudah dalam mengingat-ingat mana awal mulai kalian rajutan dan mana yang akhir, seperti itu. Oke, ini aku lanjutkan dan aku percepat saja ya. Oke, ini sudah sampai ke row 9. Ini udah 9 row, nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman. Sudah mulai membentuk ya polanya. Oke. Oh, tadi bukan 9, sorry, ini yang sudah 9. Oke, jadinya seperti ini. Sudah terlihat cantik ya. Nah,
Kemudian untuk di row yang 10, row ke-10, kita mulai dengan membuat satu single crochet, kemudian dikasih penanda. Selanjutnya pada chain berikutnya juga buat satu single crochet. Oke, pada row ke-10 ini rumusnya adalah 2 single crochet, kemudian dilanjutkan dengan decrease. 2 single crochet kemudian decrease. Nah, cara decrease-nya seperti ini. Oke, jadi di front loop only ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya masukkan benang, lalu buat single crochet seperti single crochet. Nah, seperti ini. Jadi decrease itu menyatukan 2 chain dalam satu single crochet gitu. Kalau increase kan tadi satu chain membuat 2 single crochet. Nah, kalau decrease itu kebalikannya. Decrease itu nanti mengurangi jumlah chain. Oke, ikuti saja seperti yang di video, pasti kalian akan mudah nanti dalam mempraktikannya. Untuk seterusnya juga kalian buat 2 single crochet, kemudian dilanjutkan dengan decrease, dan juga selanjutnya 2 single crochet, lalu decrease. Itu dilanjutkan sampai ke chain yang terakhir. Oke, ini sudah sampai ke decrease yang terakhir pada row ke-10. Jadinya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Oke, sudah terbentuk ya polanya. Nah, selanjutnya untuk row ke-11 itu kita mulai dengan membuat satu single crochet tapi hanya di back loop only ya. Back loop only, ingat teman-teman, di back loop only seperti di video. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, pada row ke-11 ini rumusnya adalah membuat satu single crochet dan dilanjutkan dengan satu decrease. Nah, untuk decrease yang di back loop only ini caranya nanti aku perlihatkan di video. Ini buat satu single crochet dulu. Selanjutnya untuk decrease-nya itu kalian masukkan ke satu chain, lalu tarik benangnya seperti ini, lalu masukkan lagi ke chain berikutnya. Nah, tarik lagi benangnya, kemudian tarik seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan satu single crochet lagi, lalu membuat satu decrease seperti tadi caranya. Masukkan benang, tarik, masukkan benang ke chain berikutnya, tarik lagi sampai ada 3 benang di hakpen, lalu tarik benangnya. Nah, dan dilanjutkan dengan satu single crochet dan decrease seterusnya sampai row ke-11 ini selesai. Nah, ini row ke-11-nya sudah jadi ya teman-teman. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah memasukkan dakron ke dalam
rajutan yang sudah kita buat. Seperti ini nanti hasilnya. Kalian masukkan dakron. Nah, jika sudah, untuk row ke-12 kita mulai lagi. Nah, di row ke-12 ini rumusnya hanya decrease. Dikali 6 ya, jadi 6 decrease. Nah, caranya juga sama seperti tadi. Oke, ini agak tricky juga karena benangnya, dakronnya terkadang ikut masuk ya, ikut kerajut gitu. Nah, decrease di row ke-12 ini juga menggunakan front loop only ya. Jadi bukan di back loop tapi di front loop only. Oke. Caranya seperti ini. Dan juga seperti yang tadi di video depan juga ada ya, decrease yang front loop only. Diikuti saja videonya teman-teman yang ada di video, insya Allah kalian bisa membuatnya dengan mudah. Oke, walaupun memang kalau memakai decrease itu agak tricky ya, karena perlu ketelitian dan kehati-hatian juga. Tapi it's okay teman-teman. Nah, ini row ke-12 sudah selesai. Lalu tarik saja benang yang agak panjang, kemudian digunting. Oke, jangan lupa digunting seperti ini hasilnya. Lalu kita jahit benangnya, dirapi-rapikan lagi menggunakan jarum. Oke. Ya, kalian yang sudah sering menonton video di channel aku pasti sudah tahu ya caranya menjahit itu seperti apa. Kalau yang baru pertama kali nonton, oke, ini aku kasih tahu caranya bagaimana. Jadi menjahit itu kita menggunakan front loop only saja seperti ini, dari luar ke dalam, lalu tarik lagi keluar, masuk ke dalam. Oke, begitu seterusnya sampai ke chain yang terakhir. Setelah itu, oke, ini kalau susah ya, kalian bisa menggunakan hakpen atau hook juga agar lebih mudah memasukkan benangnya. Ya, seperti ini. Selanjutnya, kalau sudah masuk semua, harusnya tinggal ditarik saja. Oke, ditarik seperti ini. Nah, untuk merapikan sisa benangnya ini, kalian bisa masukkan ke dalam rajutan agar tentunya lebih rapi, tidak terlihat ya teman-teman, dan lebih kencang agar nanti tidak mudah lepas jahitannya. Oke, masukkan ke jarum dulu, lalu masukkan ke tengah. Biasanya aku masukkan ke tengah seperti ini, keluarkan ke samping atau bisa ke atas. Ini terserah kalian, random aja, nggak apa-apa. Oke, seperti ini. Lalu ditarik saja. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya sisa benang yang tadi digunting. Oke teman-teman, ya kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Ini adalah basic untuk octopusnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat rajutan di front loop yang ada di row ke-11 tadi ya teman-teman. Oke, di sini kurang lebihnya. Masukkan benang yang baru seperti ini, lalu buat, oke, dirapikan dulu. Seperti ini, lalu buat satu chain. Nah, 2 chain. Oke, buat 2 chain. Kemudian buat
2 half double crochet. Oke, sorry teman-teman ya. Buat 2 half double crochet atau HDC. Seperti ini, 1 lalu 2. Nah, selanjutnya buat 2 chain lagi. Oke, 2 chain. Satu, 2. Setelah itu pada chain yang berikutnya itu kalian slip stitch. Slip stitch itu 2 kali teman-teman. Oke, selanjutnya buat 2 chain lagi, lalu buat 2 half double crochet, 2 half double crochet. Selanjutnya buat 2 slip stitch. Nah, pada front loop only di row ke-11 ini, rumusnya adalah buat 2 chain, selanjutnya buat 2 half double crochet, lalu dilanjutkan dengan 2 chain lagi, dan selanjutnya membuat 2 slip stitch. Nah, setelah itu diulangi lagi caranya sampai 9 kali ya teman-teman. Ini aku percepat saja videonya. Nah, jadinya seperti ini kurang lebih teman-teman. Nanti mungkin kalian bisa membuat yang lebih rapi ya. Karena ini aku agak buru-buru dan dikontenin, jadi terlihat kurang rapi. Setelah itu tarik saja benangnya dan digunting teman-teman seperti ini. Nah, tinggal dirapi-rapikan saja. Kayak udah cantik ya, terlihat cantik. Ini contoh saja teman-teman. Setelah itu kalian bisa masukkan mata atau ditempel, bisa pakai mata tempel atau yang tidak tempel juga nggak apa-apa. Nah, ini contoh octopus ya, mini octopus yang dikasih keychain atau gantungan kunci ya teman-teman. Jadinya seperti ini. Nah, kalau kalian ingin aku tutorialin bikin pitanya, bisa banget di video kali ini. Mohon maaf aku belum bisa ngasih tutorial membuat pita. Mungkin di next video ya teman-teman, kalian bisa komen juga kalau misalkan mau request, mau dibikinin tutorial video apalagi. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Dan see you on the next video. Bye-bye.